Wartadda rajulun wa lahiqa bil musyrikin. Kita lanjutkan. Ada seorang yang murtad kemudian bergabung dengan kelompok kaum musyrikin. Fabalaghahu, kemudian sampai informasi ini kepada baginda Nabi, annahu mat, bahwa orang tersebut mati. Orang murtad mati, bukan meninggal. Ingat, ada makhluk hidup yang tidak terhormat lagi. Di antaranya adalah makhluk hidup yang tidak terhormat itu orang yang murtad. Na'udzubillah. Kita lanjutkan. Jadi kembali, ada seseorang yang murtad, berarti kan dia dulu muslim nih, sahabat, artinya pernah bersahabat dengan baginda Nabi, tapi bukan sahabat, bukan. Ingat, apa sih pengertian sahabat itu? Kalau sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan baginda Nabi, berkumpul dengan baginda Nabi, melihat baginda Nabi dalam keadaan dia beriman dan wafat dalam keadaan beriman pula. Ini baru disebut dengan sahabat. Kalau ada orang dia bersahabat dengan baginda Nabi tapi meninggal dalam keadaan murtad, ini disebut sahabat? Enggak disebut sahabat. Jadi yang ini bukan sahabat gitu ya. Sampai informasi kepada baginda Nabi bahwa dia meninggal, dia mati. Apa kata baginda Nabi? Al-ardu la taqbaluh. Fakana kadzalik. Kata baginda Nabi, bumi tidak akan nerima jasadnya dia. Ibu bapak tahu enggak? Orang yang meninggal yang murtad tadi itu posisinya jauh dari baginda Nabi. Cuma baginda Nabi sudah menginformasikan bumi tidak akan pernah nerima dia. Ada saja sahabat yang tahu, entah mencari tahu secara sengaja atau memang tiba-tiba dapat informasi tentang keadaan orang itu, gitu ya. Ceritanya gimana sih? Jadi dulu baginda Nabi itu punya sekelompok sahabat yang memiliki tugas mencatat wahyu. Di antara sahabat-sahabat itu ada orang ini nih. Ini yang murtad ini. Cuman orang ini dari awal juga kurang ajar ke baginda Nabi. Jadi baginda Nabi memerintahkan tolong catat A, dia nyatetnya B. Kata baginda Nabi, jangan B, catat A. Apa kata orang ini? Terserah saya yang nulis. Sudah kurang ajar dari awal ke baginda Nabi. Jadi ada sebab tuh kurang ajar sama baginda Nabi itu. Ini ceritanya. Akhirnya di tengah perjalanan murtad dia, gabung dengan kaum musyrikin yang memerangi baginda Nabi. Mati juga orang ini. Saat orang ini mati, kata baginda Nabi begitu, tanah bumi tidak akan pernah menerima orang ini. Terus bagaimana kejadiannya? Apakah betul seperti itu? Sayyidina Anas pernah mengatakan, Abu Thalhah cerita kepadaku bahwa beliau mendatangi tempat matinya ini orang yang murtad ini, didatangi langsung. Ketika didatangi, kemudian bertemu dengan beberapa orang, beliau bertanya, bagaimana kabar orang yang murtad itu? Apa kata orang-orang yang ada di sana? Kami sudah menguburkannya berulang-ulang kali, tapi bumi memuntahkannya lagi, dan ternyata benar mayatnya itu terlempar, ada tetap di atas bumi, padahal sudah berulang-ulang kali dikubur. Wal'iyadzubillah. Gak usah macam-macam menantang baginda Nabi kayak begitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Biasanya nantang suudzon, curiga baginda Nabi itu dimulai dari tidak menghormati sunnah-sunnahnya. Ini tolong perhatikan betul ini. Mulai merendahkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Hati-hati. Maka anak-anak soleh semuanya, semua yang sifatnya sunnah itu jangan rendahkan. Contoh siwak ini. Ada sebagian orang, apa itu? Siwak itu. Ini sunnahnya baginda Nabi. Termasuk
istijmar, istinja dengan menggunakan batu atau tisu kalau di kita. Itu sunnah bagi Nabi, jangan pernah ada yang meremehkan. Berbahaya. Naudzubillah, lama kelamaan nanti bisa keluar dari Islam.